Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memproses sebuah part pada SolidWorks CAM. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa SolidWorks CAM sudah aktif. Pada SolidWorks yang saya gunakan kebetulan memang SolidWorks-nya sudah aktif, SolidWorks CAM-nya sudah aktif, tapi akan saya ajarkan bagaimana cara mengaktifkan jika pada SolidWorks yang Anda gunakan itu belum aktif. Pada dekat menu option ada tanda panah di sini, bisa kita klik. Kemudian kita pilih add-ins. Nah, pada menu add-ins ini ada SolidWorks add-ins. Pastikan SolidWorks yang kalian gunakan untuk SolidWorks CAM-nya itu tercentang di sisi kanan dan sisi kiri. Jika sudah, maka bisa kita okekan. Dan kemudian tunggu beberapa saat hingga fitur-fitur atau menu yang ada pada SolidWorks kembali aktif. Tandanya aktif, nah ketika saya sorot seperti ini dia bisa diklik. Nah, tapi jika freeze itu artinya belum aktif kembali. Ditunggu saja beberapa saat. Nah, jika sudah, artinya sekarang kita sudah bisa menggunakan menu untuk SolidWorks CAM. Nah, pada SolidWorks CAM terdapat 3 settingan dasar yang harus kita lakukan sebelum memproses ataupun sebelum kita membuat toolpath dari proses machining pada part ini. Nah, kita bisa masuk ke sini. SolidWorks CAM Feature Tree. 3 settingan dasar itu adalah mesin atau kita di sini akan melakukan pengaturan pemilihan mesin yang akan kita gunakan termasuk post prosesornya. Kemudian ada stock manager untuk mengatur bakal benda kerja, dan yang ketiga adalah koordinat sistem. Kita langsung untuk yang pertama itu adalah pemilihan mesin. Kita bisa klik kanan di sini, kemudian edit definition. Pada mesin yang akan kita gunakan apa? Kita harus mengetahui mil metric ini untuk mesin 3 aksis. Ada juga yang 4 dan 5 aksis. Nah, jika di mesin untuk pengerjaan partnya kita cukup menggunakan mesin 3 aksis, maka akan kita gunakan di sini mil metric. Kemudian kita pastikan post prosesor yang akan kita gunakan sesuai dengan mesin yang kita gunakan. Kita pilih post prosesor di sini. Saya contohkan, misalkan kita akan menggunakan Fanuc. Contohnya misalkan Fanuc 10M, kita bisa klik di sini. Setelah itu jangan lupa untuk klik pada select, sehingga aktif post prosesornya berubah menjadi Fanuc 10M. Kita klik select di sini, sehingga aktif post prosesornya sudah digantikan yaitu Fanuc 10M. Kalau sudah, bisa kita oke. Kemudian settingan yang kedua adalah stock manager atau bakal benda kerjanya. Kita klik kanan di sini, kemudian edit definition. Untuk material tidak saya ganti, tetap 6061 strip T6 itu aluminium alloy. Untuk stock type akan kita gunakan untuk ini adalah bonding box. Jadi berdasarkan part yang ada, kita bisa perbesar menggunakan bonding box offset. Kita buat sekarang, kita lebihkan semuanya kurang lebih 2 mili. X plus sampai Z plusnya. Jika sambil kalian perhatikan di sini ada arah X plus di sini sudah membesar. Kemudian X minus di sini saya klik. Nah, dia membesar, begitu seterusnya.
Kemudian untuk Z- akan saya buat lebih besar sedikit, kurang lebih 6 mili. Anggap saja itu untuk pencekaman pada ragum. Nah, kalau kita lihat seperti dari sisi ini, dari sisi front, untuk Z-nya sedikit lebih tebal. Kalau sudah kita okekan, kemudian settingan yang terakhir adalah titik koordinatnya. Pada koordinat sistem, kita klik kanan, kemudian edit definition. Method yang kita gunakan adalah user define. Nah, di sini umumnya yang digunakan adalah part bounding box vertex atau stock bounding box vertex. Untuk saat ini kita coba menggunakan stock bounding box vertex. Kalau part artinya berdasarkan titik-titik yang ada pada partnya, tapi yang akan kita gunakan adalah titik-titik pada stok tadi atau bakalnya yang sudah kita perbesar, dilebihkan beberapa mili dari partnya. Saya klik stok di sini. Kita pilih di tengah atas. Nah, ini kebetulan sudah di tengah atas. Jika terjadi ketidaksesuaian, kita mau merubah, kita bisa edit aksisnya di sini. Misalkan saya klik X di sini. Jika X-nya kita mau arah ke depan, setelah kursor kita arahkan ke X aksisnya, saya pilih misalkan garis ini, maka dia akan berubah. Tapi jika tidak, bisa kita hapus kembali. Kita gantikan X-nya arahnya ke sini. Nah, dia akan mengikuti. Untuk titik, akan saya gunakan titik yang tengah di bagian permukaan paling atas. Nah, titik tengah benda kerja di permukaan paling atas. Kalau sudah, bisa kita okekan. Nah, itu tadi untuk 3 settingan dasarnya pada SolidWorks CAM. Mesin, pemilihan mesin sekaligus prosesornya. Kemudian stock manager, itu pemilihan bakal. Dan untuk koordinat sistemnya, ini kita menentukan titik koordinat. Jika saya klik di sini, nah, muncul titik koordinat. X plusnya ke arah kanan, Y plusnya ke arah depan, dan Z plusnya ke arah atas. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan settingan dasar, 3 settingan dasar pada SolidWorks CAM-nya, kemudian kita akan melakukan klik tool SolidWorks CAM, kita akan mengekstrak machinable features-nya, atau yang dimaksud di sini adalah fitur permesinan yang mungkin terjadi. Kalau kita lihat di benda kerjanya, dengan bakal ini kita akan melakukan facing, kemudian pemakanan bagian luar, kemudian pemakanan bagian dalam, dan yang terakhir adalah pengoboran. Pengoboran dengan pengetapan juga. Nah, tapi sebelum itu kita coba masuk ke menu SolidCam. Kalian bisa cari, kalau tidak ada di sini, kita klik di sebelah panah ini. Kita masuk ke SolidWorks CAM option, kemudian Mill Features. Untuk sekarang feature types-nya saya aktifkan semua, baik itu holes, non-holes, boss, face, part perimeter maupun yang taper and fillet. Walaupun di pengerjaan ini tidak ada taper dan fillet. Tapi kita coba aktifkan untuk saat ini semua. Kalau sudah, klik OK atau Enter. Kemudian kita bisa lakukan extract machinable features-nya tadi. Jika tidak ada di menu ini, tergantung versi SolidWorks yang digunakan, kita bisa klik di sini Tools, kemudian pilih SolidWorks CAM, kemudian kita extract machinable features. Nah,
sudah terbentuk extract mentionable features-nya. Ada 4 bagian. Pertama itu face feature atau pengerjaan permukaannya, kemudian open pocket, bentukan luarnya, irregular pocket di sini, ini bentukan dalam, kemudian ada hole group, ada 4 lubang. Jika kita klik pada tanda plusnya, di sini menunjukkan dia ada 4 buah lubang. Sekarang kita akan coba untuk memproses facing. Untuk proses facing, saya rasa cukup 1 kali proses, langsung di finishing. Yang kita gunakan adalah face mill. Kita bisa klik kanan di face feature, kemudian 2.5 axis mill operation, kita pilih face mill. Untuk pengerjaannya kita gunakan tool 12, itu face mill diameter 50, kemudian bisa kita okekan. Nah, untuk pengerjaannya ini adalah toolnya kita biarkan default sesuai yang dimiliki SolidWorks-nya. Kita masuk di sini ke facing-nya. Nah, kita ketahui tadi kita setting Z plus itu adalah 2 mili. Kita akan atur di parameternya di sini. Untuk final cut saya akan memproses dia untuk proses terakhir. Jadi final cut-nya itu kita setting 0,5 untuk pemakan akhir. Dan sisanya kita makan langsung sekaligus 1,5. Jadi yang diproses itu 1,5 terlebih dahulu. Penulisannya 1.5 itu first cut-nya, pemotongan pertama. Jika ada pemotongan berikutnya kita mau setting berapa, boleh. Misalkan kita anggap sama saja atau maksimal 2 mili. Tapi di sini saya setting samakan saja 1.5 sehingga nanti akan terjadi 2 kali pemakanan, 2 kali kedalaman maksudnya. Satu pemakanan yang pertama itu 1,5 dan yang kedua 0,5. Sehingga di total kedalamannya adalah 2 mili. Untuk yang lain tidak kita atur, kita biarkan default sesuai SolidWorks Cam-nya. Kalau sudah, kita okekan. Kemudian pada face mill di sini kita klik kanan, kita bisa generate toolpad-nya atau kita generate pad dari alat potongnya atau lintasan alat potong. Kita klik generate toolpad. Nah, muncul yang warna kuning ini adalah toolpad-nya. Jika kita lihat dari posisi depan, nah ada 2 lapis proses toolpad-nya. Yang pertama garis ini adalah pemakanan 1,5 dan sisanya dimakan di proses yang kedua 0,5. Untuk melihat prosesnya kita bisa lakukan simulate. Kita klik kanan pada face mill, kemudian kita simulate toolpad, atur speed-nya, kecepatannya berapa, maksimal atau setengah atau perlahan saja, kemudian kita bisa klik run. Proses yang pertama, kemudian dia akan proses kedalaman yang kedua.
Oke, ini sudah selesai, dia akan berhenti. Untuk melihat apakah pemakanannya sudah sesuai yang kita inginkan, kita bisa pilih menu Show Difference pada Display Option. Kita klik di sini. Nah, warna hijau itu menunjukkan bahwa bendanya sudah sesuai ukuran. Yang biru ini artinya belum diproses sama sekali atau masih di atas. Jika kita lihat pada layar tengah di atas 0,4. Tapi dalam hal ini belum kita lakukan pemotongan. Oke, sekian untuk proses simulasinya. Demikian untuk proses SolidWorks CAM pada proses face mill. Video berikutnya kita akan membahas tentang open pocket-nya. Sekian, terima kasih.